ya. Bukti nih, bukti fiktif nih, gampang banget kalau mau buktikan kalau memang Ubaidillah itu asli ada orangnya. Ya, pertama, makamnya Ubaidillah itu palsu. Kenapa palsu? Ya, kalau nggak palsu coba buktikan, jangan nunjukkan makamnya, boleh jadi digali. Apa ada orangnya? Kan gitu loh. Ya, ini bukannya sentimen, bukan, fakta nih. Di dalam kitab Tahdzibul Ansab itu jelas banget dituliskan bahwa ya Said Ahmad bin Isa An-Naqib itu dia hijrahnya ke Basrah. Ngapain? Jualan minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Gus Mudagori, yang sering dipertanyakan di kolom komentar channel saya itu Ba'lawi atau ini masih terkait dengan apa namanya diskusi yang kemarin. Itu mereka kan menggunakan metode sanad, menggunakan metode apa namanya penisbatan. Secara ketiak, berarti mereka ini hanya mengklaim dirinya sendiri atau bagaimana dalam persoalan nasab ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah dimanapun antum semua berada, dari Sabang sampai Merauke, saya Said Teku Mudakari bin Abdurrahman bin Husain bin Mudakari bin Khalifah Al-Qushasi Al-Madani ingin menyampaikan bahwa apa yang dipertanyakan tadi terkait masalah apakah Ba'alawi ini ketersinambungan sanadnya kepada Rasulullah atau tidak, sebagaimana yang sudah pernah didiskusikan ya. Perlu diketahui, mungkin banyak orang juga bertanya, siapa itu Ba'alawi? Kan orang kampung ini nggak ada yang tahu sebetulnya. Ba'alawi itu apa sih Ba'alawi itu? Orang mana sih dia? Ba'alawi itu adalah siapapun orang ya yang menisbatkan dirinya kepada Ubaidillah ya dengan berbagai macam marga yang berasal dari Yaman, yang dipanggil di Indonesia dengan perkataan Al-Habib secara kalimat mufrad, secara jamak dipanggil Al-Habaib ya. Mereka terdiri dari bermacam-macam marga. Ada di antaranya Al-Abbas, As-Segaf ya, tulisannya As-Saqaf, dibaca oleh orang itu As-Segaf. Ada Al-Idrus, ya, Al-Mahdali, Al-Baiti, ya, bin Yahya, dan banyak yang kalau kita sebut satu persatu panjang lah, ya. Ya, intinya banyak marga itu. Al-Hidrid, apa tuh? Al-Hidrid, ya, Al-Madahid, Al-Madajid, apa Al-Madahid itu kan. Ribet bacanya kita. Yang masyhur di Indonesia, yang masyhur ya, Al-Idrus, As-Segaf, bin Sahab ya, itu yang masyhur. Bin Yahya gitu kan, itu yang masyhur tuh, yang umum. Al-Habsyi. Al-Habsyi, ya benar, Al-Habsyi ya, As-Saqaf. Nah, semua mereka itu sebetulnya ibarat pohon pisang kan, kalau pisang itu kan ada tandan namanya, tandan ya. Dalam satu tandan itu kan ada sisir ya. Ya. Nah, ini persoalannya di tandan. Tandannya itu kan ada batang tuh yang apa? Yang menyangga ke batang pisang ya kan. Nah, itu Ubaidillah ceritanya. Ubaidillah. Karena Ubaidillah ini fiktif, nggak ada orangnya, ya. Bukti nih, bukti fiktif nih, gampang banget kalau mau buktikan kalau memang Ubaidillah itu asli ada orangnya. Ya, pertama, makamnya Ubaidillah itu palsu. Kenapa palsu? Ya, kalau nggak palsu coba buktikan, jangan nunjukkan makamnya, boleh jadi digali. Apa ada orangnya? Kan gitu loh. Ya, ini bukannya sentimen, bukan, fakta nih. Di dalam kitab Tahdzibul Ansab itu jelas banget dituliskan bahwa ya Said Ahmad bin Isa An-Naqib itu dia hijrahnya ke
Basrah. Ngapain? Jualan minyak. Gitu loh. Jadi pengusaha minyak. Wafatnya di situ, tinggalnya di Basrah. Kapan pergi ke Yaman? Adapun yang meriwayatkan pergi ke Yaman itu semua cerita seperti cerita maling kundang. Gitu loh. Tidak ada riwayat. Ada cerita, tetapi tidak ada cerita yang sezaman. Kalau ada, ya buktikan dari kitab apa yang menyatakan Ahmad bin Isa bersama Ubaidillah itu berhijrah ke Yaman. Tapi harus kitab yang sezaman. Gitu loh. Makanya ketika Ubaidillah ini ingin kita verifikasi, satu aja. Coba cari, ada nggak Ubaidillah itu punya karangan kitab? Saya kasih contoh nih tuan-tuan. Ya. Imam Ghazali terkenal nggak? Terkenal kan? Dianggap ulama hebat nggak tuh Imam Ghazali? Hebat. Ketika kuburannya nggak kita temukan, ya, bagaimana cara kita memverifikasi bahwa Imam Ghazali itu ada orangnya? Keturunannya kita nggak tahu nih sekarang, ya, belum kita teliti. Tapi Imam Ghazali bagaimana kita meneliti orangnya ada? Karya tulisnya. Al-Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu juga karangan kitabnya dan banyak lain. Ya. Nah, oleh sebab itu, jelaslah Al-Imam Al-Ghazali itu seorang yang ada, ilmunya juga terkenal sebagai mujtahid. Jelasnya kira-kira? Nggak usah jauh-jauh lagi. Yang kontroversi. Orangnya ada, karyanya ada. Ibnu Taimiyah. Ya, kontroversi nggak? Kontroversi membuktikan keberadaan Ibnu Taimiyah dengan karyanya. Betul-betul. Ada nggak karyanya? Ada. Gitu loh. Tinggal download aja. Kalau nggak kuat beli mah. Gitu. Ya. Imam Bukhari, kapan ketemu kuburannya? Jauh setelah beliau wafat. Itu pun berkat Presiden kita Soekarno. Betul-betul? Iya. Ada jasa besar Presiden Soekarno walaupun banyak orang yang tidak menyukai dia misalkan. Tetapi ada jasa besar juga Presiden Soekarno yang nggak bisa dilupakan oleh bangsa ini. Betul-betul? Betul. Imam Bukhari, ya, kuburannya setelah wafatnya jauh baru ketemu kuburannya ya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui orang yang bernama Imam Bukhari itu adanya? Mesti dengan karya tulisnya. Yaitu Sahih Bukhari. Yang banyak disyarahkan oleh para alim ulama. Itu tandanya orangnya ada, ilmunya memang diakui. Itu syurah wal istifadah. Sudah. Miring lagi nih sorban kita. Ya, jelasnya kira-kira. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada orang-orang yang mencintai Ba'alawi. Dan kaum Ba'alawi juga sendiri daripada yang dipanggil-panggil Habib. Sekarang udah ganti nama Sayyid. Gitu. Syarif. Ya. Sayyid Syarif itu keturunan kita. Bukan Ba'alawi, bukan. Jangan comot. Itu namanya rampok nasab. Paham nggak kira-kira? Iya. Buktikan kalau punya keterangan mah. Jangan begini. Ya. Kalau orang benar nih nasabnya bukan nasab palsu. Ya, sampai ke ujung langit kita tantang orang yang menafikan nasab orang yang benar gitu. Contoh gini. Saya punya nasab dianggap palsu. Ya, jangankan satu ulama seperti Kiai Imad, 1000 Kiai Imad saya tantang. Itu benar kalau saya punya data, gitu loh. Lah ini Kiai Imad mau pergi ke Madura sama saya mau menyampaikan kebenaran, ya diboikot. Tahlul itu namanya. Iya, mana kepinterannya? Katanya jago baca kitab, kiainya hafal Quran katanya. Ubaidillah sakti. Amal fakih mukaddam 70 kali mi'raj. Ya, ilmunya tinggi. Mana buktinya? Gitu. Maka tuan-tuan semua yang ada di seluruh Indonesia khususnya. Demi Allah saya minta tolong sama sampeyan. Ungkapkanlah kebenaran ini. Ya.
Ungkapkanlah kebenaran ini tuan-tuan semua. Ya. Mau kiai sorbannya pendek, kiai sorbannya setengah, kiai korbannya panjang sepanjang kereta api, ya. Tolong cari kebenaran, jangan pembenaran. Cari kitab-kitab. Ada nggak yang menuliskan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa? Tetapi jangan kitab yang kemarin sore. Lah Ubaidillah hidupnya 400 abad 4 Hijri. Masa dalilnya abad ke 12 atau abad ke 9 Hijri, kan offside. Begitu loh. Bagaimana kita mengenal, memverifikasi orang yang ada di abad 4 Hijri dengan dalil yang ada di 9 Hijri? 500 tahun. Harus ada datanya. Loh, dulu-dulu katain keturunan Wali Songo orang ada. Iya betul-betul. Lah sekarang keturunan Wali Songo udah maujud nih. Udah ada kelihatannya. Punya manuskrip. Punya data. Tes DNA juga udah. Ini tes DNA takut. Dulunya bilang halal, wajib, sekarang haram. Ini mah bukan ngeledek. Lagi sokso aja, ya. Ngerokok. Santai. Di Jawa santai aja. Iya. Ya. Jadi teman-teman, saudara semua, wahai kiai-kiai semua se-Indonesia, buka dada kalian. Persoalannya ini adalah cucu Rasul, masalah membawa-bawa zuriat Nabi. Kalau bicara zuriat Nabi, ya kudu pasti atuh. Nyampur bahasa Sunda, bener gak itu? Hah? Iya kudu terang gitu loh. Iya. Katanya, ya nyamuk. Katanya, nasab Alawi seterang matahari. Iya. Terangnya mana? Kok Ubaidillah nggak bisa ditunjukkan dalil? Itu Robito pada kemana? Ahli nasab yang ada di Robito, Robito pada kemana aja? Itu buku-buku nasab yang udah disebarin. Tanggung jawab dong. Kasihan tuh Habib-Habib itu buku nasabnya mau dibawa kemana? Munsibnya tuh kemana tanggung jawabnya? Lah ini timbang lawan 2 orang, 3 orang di se-Indonesia, Kiai Imad, Said Mudakori, lagi nongol sama Kiai Mogi, sama Gus Pakih, ya, Gus Abbas, ya. Baru timbang lawan kayak gitu udah pada takut. Apa pakai sistem nyuruh kiai-kiai cemen-cemen suruh tantang kita. Jangan begitu, ya. Jangan begitu. Jadi, teman-teman, saya berikan informasi, kalau kalian terus menghalangi kami untuk menerangkan kebenaran yang kami ketahui, jangan sampai terjadi kayak Rohingya. Entar rakyat Indonesia sendiri bangkit, Wali Songo keturunannya bangkit, bukan sedikit, dari Sabang sampai Merauke, jumlahnya banyak, tapi mereka sedang diam. Karena keturunan Wali Songo itu santun-santun, orang kasar-kasar. Ya, maka oleh sebab itu, saya mohon kepada kepolisian, tolonglah berikan kita untuk menyampaikan kebenaran di kalangan masyarakat dengan hak. Kalau kira-kira yang mendukung Mbak Alawi punya ilmu, ya datang, diskusi baik-baik, santun. Enak kan bawa kitab. Sharing gitu loh, sharing. Jangan kayak kemarin, debat kusil ya. Begitu tuan-tuan. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin bila mana ada kekurangan. Al-insanu mahalul khati wan nisyan. Saya manusia, bukannya malaikat dan bukannya juga para nabi. Saya bukan wali. Manusia biasa yang kudu banyak salah. Kalau saya salah, kasih nasihat. Kalau saya benar, ambil kebenaran itu karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Ya, jumpa ini dengan saya buka kacamata saya. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.